dari sana mau Nggak ada yang lihat ya. udah video sama Ya, lihat anak lah. kita gini Ini Mbak, ada tuh. yang ini bayi Di bayi jam. Next kita beli tongsis ya teman-teman, kasihan dong. kita bayi Ini sudah siap bajunya, ini baby oil, minyaknya. Coba diperhatikan posisinya demikian. Karena apa? Lagi-lagi kita harus kerja sendiri, tidak bersama dengan orang lain. Ya, kalau ada asistennya enak. Terus jangan lupa minta tolong diambilkan. Kalau nggak ada asistennya, maka kita harus menyiapkan sendiri. Pertama apa langkahnya? Sama seperti tadi. memberi salam memperkenalkan diri kepada keluarga Ya, menyampaikan tujuan. Setelah itu, menjelaskan tujuan tindakan mencuci tangan sama tadi 6 langkah ya. mempersiapkan alat mengisi air hangat ke dalam bak mandi kira-kira 10-15 cm dari alasnya. Temperaturnya 35-38 serta isi waskom dengan air hangat. Ya, berhenti dulu sampai situ. Jadi kita isi yang ini dengan menggunakan air hangat. Tingginya berapa? Sekitar 10-15 cm. Suhunya 35-38. Ini seharusnya adalah baskom yang kecil yang tidak sebesar yang tadi kita pakai ya. Dan bukan sekecil kom ini juga. sebenarnya. Ini hanya apa namanya? Ibaratnya ya, ini adalah kom yang berisi air hangat yang nanti kita gunakan ketika ternyata kok apa namanya? Bayinya itu. Nah, ini untuk membersihkannya. Ini untuk setelah disabuni sebelum kita pindah ke sini supaya sabun yang di sini tidak air yang di sini tidak terlalu kotor dengan sabun, maka kita bersihkan dulu dengan menggunakan air yang di sini sama seperti yang tadi yang pada pasien dewasa. Terus setelah itu Mengalasi meja dengan perlak dan handuk. ya seharusnya yang menjadi alasnya di sini adalah Perlak perlak yang lebar, perlak yang besar gitu ya, sehingga kita tidak menggunakan perlak yang kecil lagi. Ataupun misalkan seperti ini yang ada kasur, berarti kita bisa menggunakan perlak yang tadi kita lebarkan ya di sini sehingga nanti aman tidak basah. Kemudian memeriksa apakah bayi BAB atau BAK bila iya dibersihkan dulu. nah, ini kan karena ya baju itu kan macam-macam ya. Ini bajunya dari atas, kita turunkan dulu bawah. Biasanya kalau dia pakai yang atas bawah, maka yang atas nggak perlu kita buka, bawahnya aja. Karena apa? Kalau atasnya terbuka seperti ini, rawan terjadi hipotermi nanti ya. Nah, kita buka nih. Cowok. Ketika ternyata bayinya ini apa namanya? BAB BAB ini seharusnya kan biasanya disobek ya. Kalau yang sungguhan ya, kalau sudah kotor kan nggak mungkin kita buka begini blentrek semuanya misalnya. Jadi disobek aja krek-krek, kemudian kita buka seperti ini. Itu bersihkan dulu. Kita pakai handskun, kemudian kita membersihkannya pakai ini kapas sublimat yang di dalamnya ini sudah ada rendaman air hangatnya ya. Kita bersihkan dulu. Kalau memang banyak, ini dalam posisi menggunakan sarung tangan ya. Kemudian kita bersihkan sampai bersih ya. Misalkan satu kapas kurang ya ambil 2-3 sampai bersih pokoknya. Kemudian kalau sudah buang ke tempat sampah. dan tempat sampahnya. Sudah anggap aja di sini ya tempat sampahnya ya. Oke, setelah itu ini kita sisihkan. Kemudian kita buang tadi. Ini juga kita taruh di tempat linen ya. Kemudian Membuka pakaian bayi seluruhnya dan ditutup dengan handuk. nah kalau sudah dibuka tadi kan sudah dibuka seluruhnya toh? Jangan dibiarkan diler begini karena kalau dia terkena udara atau angin yang ada di sekitar itu dia rawan kedinginan. Sementara kita masih mempersiapkan yang lain-lain ditutup dulu. Ya. Lucu ya. Oke, lanjut. Ambil wastafel, masukkan tangan kanan Anda ke dalam air. Nah, ini loh, kita kan masih nyiapkan wastafel ya. Ya. Nah, ini kan tadi sudah terkena air hangat ya. Setelah itu membasahi muka bayi Nah, dan sama kepalanya seperti dengan wastafel. sama seperti yang pasien dewasa tadi. Nah, bersihkan sini ya, area mata, kemudian pipi, telinga
kemudian terakhir leher, leher, bagian muka. Kemudian kita menyabuni bayi. buka baru. Ini kan sudah mau disabuni, masih tetap di bawah bedongnya sini supaya enggak, karena apa, kalau nggak ada bedongnya ini dia langsung keperlat, satu licin, yang kedua kalau dia berair netes ke bawah sini nanti kena petugas. Jadi supaya terserap airnya di Dikasih bedong sini. bedong maksudnya. Sama seperti tadi, ini dibasahi dulu ya. Nah, dibasahi dulu seperti orang dewasa. Setelah itu baru pakai sabun. Nah, ini kemudian kita ambil nih sabunnya, taruh sini. Kemudian baru disabuni. Mukanya tidak perlu dengan menggunakan sabun ya. Iya. Ininya saja, bagian Tubuh, kedua dada, lengan, bagian depan, perut, kemudian paha, kaki. ini. Kalau ada tali pusarnya, ya dimandikan seperti biasa. Kemudian terakhir adalah bagian sini, punggung, dimiringkan posisinya. Kalau memang dia tidak telukup, yang dipegang adalah bagian ketiaknya sini ya. Kemudian kita miringkan. Sama tadi menggunakan air yang diberi sabun, kemudian mulai dari tengkuk sini sampai area Pantat. Nah, ini sudah disabuni dia. Untuk membersihkannya pakai waslap yang satunya. Untuk waslap satunya pakai air, kalau misalkan di sana airnya sudah kotor, maka waslap yang satunya ini kan seharusnya di luar begini ya, kita ambil pakai air yang dari sini boleh untuk membersihkan. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu banyak sabun yang terpindah ke bak mandi. Gitu ya. Ini juga dibersihkan tadi. Kemudian di area tangannya, kaki, lipat pahanya ya, jangan lupa. Kemudian dimiringkan sampai area pantat. Nah, kemudian ini sudah kelihatan kan, dia sudah nggak terlalu kotor ya, dia sudah berkurang sekali sabunnya. Sekarang kita angkat dia, kita pindahkan ke bak di sini yang sudah kita siapkan air hangat tadi. Gimana caranya? Lengan kiri Anda berada di bawah tengkuknya dan jari-jari tangan kiri mencengkram di sekitar ketiak. Ini mencengkram sini, kemudian tangan kita yang di sini menahan lehernya sini. Ya. Supaya apa? Supaya nggak jatuh bayinya. Jadi bukan ininya yang dipegang ya, tapi ketiaknya yang dipegang begini. Nah, ketiaknya atau begini boleh. Yang penting ininya harus kuat. Kemudian kita pindahkan ke Bak mandi. Ini kita pinggirkan, taruh sini tempat linen. Kemudian kita taruh di bak mandi. Bak mandi kemudian dibersihkan lagi. Tadi kan masih ada sisa-sisa sabunnya, mulai dari kepala ya. Diguyur pakai air, bersihkan lagi sini area muka. Kemudian telinganya, lehernya dibersihkan. Kemudian area tengkuknya juga dibersihkan ya. Setelah itu diguyur badannya, bersihkan sini daerah dada, perut. Kemudian tangannya, kaki dan area belakang. Guyur lagi ya. Biasanya kan bayi seneng kalau di air ya. Jadi kalau misalkan dilihat sudah bersih, baru kemudian kita pindahkan. Ini kalau sudah dimandikan di dalam bak kemudian bersih, diangkat lagi, diangkat. Nah, seperti ini. Ini langsung ditarik, taruh sini ya. Seperti ini dulu supaya dia tidak kedinginan. Kalau sudah terkena air kemudian kena angin, dingin nanti. Ini kita keringkan dengan Tekan-tekan. nah, menekan tapi tidak terlalu keras ya. Sampai semua bagian tubuhnya ke Malu praktek.
belajar dulu. Setelah itu Beri baby oil terutama di lipatan tubuh, beri minyak telon pada perut dan punggung. Kemudian pakaikan baju. Jika tali pusat belum lepas, rawatlah tali pusat dengan metode terbuka. ya tadi kita kan sudah menyiapkan bajunya nih di sini. Sekarang kita bisa buka handuknya karena tadi sudah kering. Kemudian kita Beri baby oil. pindahkan dulu sini ya, karena kan basah itu handuknya kan basah nih. Nah, taruh di linen. Setelah itu ambil baby oil, taruh di mana? Di lipatan-lipatannya. Kan bayi yang gemuk, sininya juga ada lipatannya ya biasanya. Yang kemudian memerah, kemudian ini lipatan di lengan, lipat paha, kemudian di belakang lutut. Kita kasih baby oil. Dan juga diberikan minyak Telon. minyak telon di area dada sini ya, perut Punggung. dan juga punggung. Nah, sini kasih minyak telon. Setelah itu baru Setelah itu dipakaikan baju. Bu, gimana kalau misalkan ini masih ada tali pusatnya? Bagaimana caranya? Caranya dirawatlah tali pusat dengan metode terbuka. Ya, jadi kalau memang masih ada tali pusatnya, kita pastikan tali pusatnya dalam kondisi yang kering. Kemudian rawat metode terbuka itu bagaimana maksudnya adalah tidak perlu diberikan apa-apa dan tidak perlu ditutup apa-apa, dibiarkan terbuka di dalam celananya misalnya atau di dalam popoknya. Jangan dulu ya, Kalau bayinya rewel gimana, Bu? kalau bayinya rewel biasanya sih nggak rewel, ya harus cepat makanya. Kalau dia tidak nyaman bisa saja sih menangis, bisa saja rewel, berarti yang harus dilakukan adalah cepat supaya bisa cepat digendong ya. Sarung tangan, sarung kaki, lihat kondisi digunakannya pada saat kapan. Kalau cuacanya panas seperti ini di sini ongkep, nggak usah dikasih sarung tangan, sarung kaki ya. Kalau misalkan kondisi cuacanya dingin, untuk mencegah hipotermi boleh dipasangkan sarung tangan, sarung kaki. Tetapi untuk topi disarankan tetap dipakai karena apa? Melindungi kepala. Selain melindungi dari apa? Dari apa? Dingin. Ubun-ubun. Ya, di ubun-ubun itu rawan ya terjadi di sana. Kemudian pengeluaran dari panas tubuh sehingga menyebabkan hipotermia. Nah, kalau sudah begini, di dalam ini kan kadang masih ada yang menggunakan gurita ya. Iya. Gurita itu tidak disarankan sebenarnya karena biasanya pemasangannya terlalu ketat sehingga mengganggu pernafasan. Kalau bayi-bayi modern sudah nggak pakai gurita ya. Sudah begini saja posisinya menggunakannya. Kemudian kalau orang desa juga masih dibedongnya sampai lurus gitu ya. Begini ya, kayaknya begini, Iya. biar kakinya lurus biar nggak pengkor katanya gitu ya. Padahal ya nggak begitu, dia di dalam perut kan ya tidak siap berdiri seperti pegang bendera kan tidak. Ya memang begini posisi bayi. Jadi tujuannya dibedong adalah hanya untuk menghangatkan. Kalau cuacanya panas, dibuka bedongnya daripada dia berkeringat nanti akhirnya malah terjadi biang keringat. Ya sudah, begini saja, nggak perlu terlalu ketat. Kan ini kan ada yang tarik begini ya, kemudian diubet-ubet sampai gini ya kayak di strap ya, itu nggak boleh. Sudah cukup gini aja, yang penting dia hangat. Nanti kalau dengan posisi yang seperti ini nggak lama pasti dia akan terlepas. Dia kan bergerak ya tangannya, kakinya sudah ke atas lagi tangannya, nggak apa-apa dibiarkan. Jadi tujuannya dibedong hanya untuk menghangatkan. Sudah selesai dirapikan seperti tadi, alat bahannya yang sudah tidak digunakan dibuang, cuci tangan lagi, dokumentasi ya. Kemudian sampaikan ke keluarga kalau sudah melakukan pada saat memandikan bayinya kemudian diberikan ke ibunya untuk disusui. Atau kalau misalkan tadi sudah disusui belum waktunya untuk menyusu lagi, boleh ditaruh di box atau sementara digendong dulu sama ibunya ya, menyesuaikan kondisi. Ada yang mau ditanyakan di sini?